Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. Halo lagi kalian, gimana kabarnya hari ini? By the way, sebelumnya makasih buat kalian yang udah meluangkan jempolnya buat klik video ini. Jangan bosan-bosan dengerin suara gue yang bosenin, oke? Untuk kali ini gue mau bercerita tentang sebuah film yang berjudul Beast. Seperti biasa, buat teman-teman yang gak mau kena spoiler, kalian boleh nonton dulu filmnya. Dan yang masih kekeh penasaran dengan filmnya, langsung aja, ini dia ceritanya. Oke, di awal film ada sekelompok pemburu yang sedang memburu sekelompok singa. Para pemburu ini berhasil menjatuhkan beberapa ekor singa yang sedang makan umpan mereka. Tapi ada salah satu singa yang berhasil meloloskan diri. Mereka pun mencarinya. Salah satu pemburu itu bilang, kalau mereka tidak bisa menangkap singanya, maka singa itu yang akan memburu mereka. Coba. Abdullah. Di tempat lain, ada seorang pria namanya Nate, berencana akan liburan ke Afrika Selatan dengan kedua anaknya untuk mengenang kembali almarhum istrinya yang sudah meninggal. Tujuannya ke tempat pertama kali Nate dan istrinya bertemu. Sesampai di sana, Nate bertemu dengan seorang ahli biologi sekaligus teman lama. Dia bernama Martin. Dia juga bekerja sebagai petugas jagar alam. Besoknya, si Martin ini ngajak Nate dan anak-anaknya ke sana buat lihat singa-singa lokal kebanggaannya. Bahkan Martin juga nekat buat peluk singanya itu tanpa takut dingap karena dia yang udah ngerawatnya dari kecil, jadi udah jinak. Easy. Big boy. Martin menemukan salah satu singa betinanya sedang terluka, jadi mereka nggak lama langsung kembali ke mobil. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke desa Songa, tempat almarhum istrinya dibesarkan. Desa itu lumayan terpelosok dan agak jauh. Lalu kemudian mereka pun sampai dan langsung masuk ke dalam. Namun di sana mereka heran, kenapa desa itu kok sepi, nggak ada orang sama sekali. Mereka pun menjelajah sedikit area perkampungan itu, namun tidak menemukan tanda-tanda manusia, padahal hewan-hewan ternaknya masih ada. Tiba-tiba Martin melihat sesuatu yang mengerikan. Dia langsung bilang pada Nate supaya jangan sampai anak-anaknya melihat ini. Pokoknya jangan. Go back to the girls. What? Go back to the girls. Dad, what is it? It's okay. Just Dan kalian tahu apa yang dilihat si Martin ini? Dia melihat puluhan mayat berserakan penuh dengan luka cakaran. Mereka berpikir, siapa yang sudah melakukan perbuatan ini? Sangat tidak mungkin singa melakukannya, kata si Martin. Karena situasi sudah berbeda, akhirnya mereka pun memutuskan untuk enyah dari tempat itu. Tapi si Nora, anak yang paling kecil malah ngilang keluyuran entah kemana di saat kondisi mulai genting. Nora! Hey, Nora, we gotta go. Nora, come on! Nate dan Meredith pun mencarinya. Nate mendengar suara Nora menjerit. Setelah diikuti suara itu, ternyata Nora menemukan sebuah mayat yang tergeletak di tanah dan kondisinya sama persis seperti mayat-mayat yang ada di rumah tadi. Mereka pun segera pulang. Martin mencoba menghubungi petugas lain lewat radio, namun tidak bisa karena sinyalnya terhalang oleh gunung. Nah, saat di perjalanan pulang itu, di tengah jalan mobil Martin dihalangi oleh salah satu penduduk desa yang berhasil selamat dari kekacauan itu. Walaupun dia mengalami luka cakaran yang sangat parah, orang itu tidak menjelaskan binatang apa yang menyerangnya. Dia cuma bilang iblis. Nate mengambil obat untuk mengobatinya. Namun saat kembali, sangat disayangkan orang ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Lalu kemudian Martin mendengar suara aneh dari arah hutan. Sambil bawa senapan, ia pun langsung memeriksa ke sana sendirian. Hingga sampai di sebuah rawa, sesuatu terjadi pada Martin. Mendengar suara tembakan, Nate langsung menyusul Martin takutnya kenapa-napa. Namun tak lama kemudian dia langsung balik arah karena melihat seekor singa liar mengejarnya.
Singa itu hampir masuk ke dalam mobil, namun untungnya Meredith mengambil alih kemudi, walaupun akhirnya mereka harus menabrak sebuah pohon dan mobilnya pun langsung mogok. Pikiran mereka masih khawatir dengan Martin yang berada di luar sana bersama dengan singa itu. Untungnya Martin masih hidup dan bisa menghubungi Ned lewat sebuah radio. Martin menjelaskan tentang kondisinya saat ini yang sedang terluka parah akibat serangan dari singa itu. Ned kemudian mencari senjata yang bisa dipakai buat jaga-jaga dan menemukan sebuah senapan bius. Ned berencana akan menjemputnya, namun Martin melarang dia untuk ke sana karena singa itu masih berkeliaran. Dia naik ke atas mobil untuk melihat pergerakan di sekelilingnya. Apabila dia melihat singa itu, Ned akan membiusnya. Jika singa itu kena, maka dia akan tidur selama beberapa jam. Mereka lalu meminta Martin memberikan lokasi atau tanda-tanda keberadaannya. Di sana Martin hanya dekat dengan sebuah menara dan itu dijadikan sebuah patokan mengenai posisi dia. You see that? That's right there. Stop moving the car. Nah, setelah ketemu, si Meredith ini nekat keluar mobil buat jemput Martin di sana, padahal singa itu masih berkeliaran. Dan benar saja, seperti dugaan, singa itu muncul dan menyerang Nate di atas mobil, sementara Meredith menjauh dari mobil menjemput Martin. Run, man! Get away from the car now! Di sini nih kita kasih aplaus buat Nora yang udah berani menancapkan obat biusnya pada singa itu pakai tangan sendiri hingga singa itu pun pergi dan Nate bisa selamat. Good job. Good job. Close the window. Sementara itu Meredith yang berhasil menemukan Martin dan langsung dibawa ke dalam mobil untuk diberi pertolongan pertama. Namun tak lama kemudian obat bisu itu ternyata tidak mengefek. Kurang dari sejam tiba-tiba singa itu pun muncul lagi untuk membalaskan perbuatan pemburu pada kelompoknya dan menganggap semua manusia itu musuhnya. Tragedi itu membuat Nate dan yang lainnya harus mengandalkan bantuan orang lain sampai malam dan mereka pun harus mulai menghemat persediaan air minum untuk besok. Saat tengah malam, mereka dibangunkan oleh sekelompok orang-orang membawa senjata. Dipikirnya kelompok itu adalah tim penyelamat, namun ternyata mereka adalah para pemburu yang kemarin. Ned pun turun dari mobil dengan sopan. Dia meminta bantuan kepada mereka untuk membawa Nate dan yang lainnya pergi dari sana dengan imbalan $5.000. Awalnya mereka setuju. Namun ketika salah seorang pemburu itu membuka pintu mobil dan mengenali si Martin ini adalah seorang petugas cagar alam, ia pun kaget dan langsung menodongkan senjatanya pada Ned. Kemudian apa yang terjadi pada pemburu itu? Tiba-tiba singa itu pun muncul dari arah rerumputan dan mengalahkan mereka satu persatu. Lihat kesempatan itu saat para pemburu sedang bertarung dengan seekor singa, Ned diam-diam pergi ke truk untuk melarikan diri. Namun di truk itu tidak ada kunci sehingga ia terpaksa harus mencari orang yang memegang kunci truk itu. One of them's got the keys. What? I gotta go get the keys. Please don't go. My truck is the old. Ned memeriksa satu persatu para pemburu yang tergeletak di tanah untuk mencari kuncinya. Dan Ned harus berusaha supaya tidak membuat suara karena singa itu sangat dekat dengannya. Ned mendapatkan kuncinya, kemudian dia langsung kembali ke mobil menjemput anak-anak. Di mobil, tiba-tiba singa itu muncul dan berusaha untuk menyerang mereka. Nora dan Meredith keluar mobil dan Martin menahan singa itu hingga keduanya masuk jurang. Waktu itu ia masih sadar, singa itu masih mencoba menyerangnya. Martin melihat bensin mobilnya bocor dan saat itu juga ia mengakhiri hidupnya membakar mobil bersama singanya. Nate datang namun Meredith terluka terkena gigitan singanya. Melihat kondisi Martin sepertinya dia tidak bisa diselamatkan. Esoknya Ned dan kedua putrinya bergegas pulang kembali ke jalan yang pernah mereka lewati. Setelah dekat dengan sebuah gedung sekolah tua yang ditinggalkan dekat dengan wilayah prasinga peliharaan Martin, ketiganya turun di sana karena bensinnya nggak cukup, ditambah kondisi Meredith yang lukanya harus segera diobati. Nate dan Nora berpencar buat cari obat-obatan karena obat kemarin ada di mobil yang terbakar. Di sana mereka hanya menemukan alkohol dan itu digunakan untuk mengobati lukanya supaya tidak infeksi. Nate kemudian pergi ke ruang lain untuk mencari air minum meninggalkan mereka berdua. Nah, tanpa Nate sadari ternyata singa itu masih hidup dan mengikuti mereka sampai sana, membuat Nora dan Meredith harus bersembunyi.
Mendengar teriakan Nora, Nate langsung lari dan menghadapi singa itu. Come on, you gotta get out. Nate mengamankan kedua putrinya di sebuah ruangan. Karena Nate tahu singa itu tidak akan menyerah, Nate mengambil resiko buat menghadapinya sendirian. Hey! Dad, be Grab them! Come get me! Come on! Come on, follow me! Dengan modal belati, Nate membawa singa itu keluar ke wilayah para singa peliharaan Martin. Di sana terjadi duel antara manusia dan raja hutan. Nate mengalami luka hampir di seluruh tubuhnya dan hampir kalah. Namun ada sebuah keajaiban. Di saat Nate sudah menyerah, singa-singa peliharaan Martin membela Nate dan melawan singa liar itu. Padahal singa-singa itu baru kenal Nate sekali, pas sama Martin aja. Mungkin karena para singa itu tahu kalau Nate adalah salah satu teman Martin, sehingga dia bertarung dan mengalahkannya. Tak lama setelah itu datang para petugas cagar alam lain membantu Nate dan mengurus singa-singa. Nate pun berhasil selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di akhir cerita, Nate, Nora, dan Meredith kemudian berfoto di tempat favorit ibunya dan sampai sini film pun berakhir. Oke, menurut gua ada beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Yang pertama, kita harus melestarikan alam sekitar. Dalam film tadi, penyebab singa liar itu ngamuk karena manusia duluan yang mengusik kehidupan mereka, sehingga singa itu marah dan menyerang balik manusia walaupun manusia itu tidak bersalah. Contohnya seperti para penduduk desa yang menjadi korbannya akibat ulah pemburu. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu. Mungkin ada di antara kalian yang mau nambahin tentang pembelajaran dari film Beast selain yang punya gua tadi. Dan terima kasih bagi yang udah tonton sampai akhir. Semoga kita bertemu lagi di lain cerita. Sampai jumpa.